Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu majelis ta'lim Qurrata A'yun dimanapun berada, kapanpun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rahmatnya. Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, keselamatan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Fatihah dan Juz 30. Kemarin kita telah menyelesaikan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 dengan izin Allah. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kepada Juz 30. Dan kita memilih dari belakang ya, dari surat-surat yang pendek dulu. Surat An-Nas, surat yang paling belakang. Maka mengapa kita memilih Juz 30 dan memilih dari surat An-Nas? Alasan yang utama adalah karena itu surat yang sudah kita hafal. Jadi lebih afdalnya apa yang kita hafal, apa yang kita baca dalam sholat, bisa kita maknai. Jadi kita membaca surat langsung keluar bayangan artinya, keluar bayangan maknanya sehingga sholat kita menjadi lebih khusyuk. Dan yang kedua, surat-surat yang ada di Juz 30 ini adalah surat-surat yang sangat penting. Surat-surat khusus umat Nabi Muhammad SAW. Nanti kita bahas lebih jauh. Surat An-Nas. Suratun Nas artinya adalah manusia. Nas artinya manusia. Surat An-Nas ini adalah surat yang diturunkan di Makkah ya, sebelum Rasulullah hijrah. Dan surat ini memiliki beberapa nama. Surat yang pertama, nama pertama adalah Surat An-Nas, yang artinya adalah manusia. Nama yang kedua, Rasulullah juga memanggil surat ini dengan sebutan surat Qul A'udzu Birabbin Nas, yaitu surat Qul A'udzu Birabbin Nas yang diambil dari ayat yang pertama. Rasulullah juga menamakan surat ini Mu'awwidzatain. Dua surat perlindungan, Mu'awwidzatain, yaitu bersama surat Al-Falaq. Jadi dua surat ini Rasulullah menamakannya dengan Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan. Insyaallah. Dan ini surat favorit ibu-ibu ya. Mungkin ketika sholat yang dibaca adalah surat apa? Surat An-Nas ini ya, salah satunya. Surat favorit kita. Maka lebih utama kita membaca surat An-Nas, menghafalnya, dan kalau bisa memahami surat ini. Karena sangat penting sekali untuk kehidupan kita, surat An-Nas. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda tentang surat ini. Beliau mengatakan, tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini yang belum pernah ada sama sekali sebelumnya? Jadi belum pernah ada sama sekali sebelumnya. Ini surat unik, surat khusus. Apa itu suratnya? Adalah surat Qul A'udzu Birabbil Falaq atau dinamakan surat Al-Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas, yaitu surat
An-Nas. Jadi surat Al-Falaq, surat An-Nas ini adalah surat yang belum pernah ada sebelumnya. Kita tahu Ibu sekalian, kitab suci sebelum Al-Quran itu ada beberapa ya. Injil, Taurat, Zabur. Nah itu tidak ada surat An-Nas di sana. Surat Al-Falaq tidak ada di sana. Dua surat ini khusus ada dalam Al-Quran. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan dalam suatu hadis, aku dikaruniai Allah surat-surat As-Sab'ut Tiwal. Dan itu adalah ganti dari Taurat. As-Sab'ut Tiwal itu 7 surat yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai 7 surat. Sampai At-Taubah. Kemudian aku juga dikaruniai surat Al-Mi'in. Surat yang ayatnya 100. Ratusan. Itu sebagai ganti kitab Zabur. Aku dikaruniai surat Al-Masani, surat yang di bawah 100 angkanya, itu sebagai ganti surat kitab Injil. Dan aku diberi kelebihan surat-surat mufassal, surat-surat pendek, yaitu antara surat An-Nas sampai surat Qaf, juz 26. Itu adalah surat-surat pendek yang khusus diturunkan, diberi kelebihan oleh Allah kepada Rasulullah di Al-Quran. Jadi surat An-Nas ini nggak ada. Di Taurat Injil nggak ada. Dalam hadis yang lain, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah itu setiap hari berlindung dari jin dan ain. Apa itu ain? Yaitu mata hasad. Mata manusia yang hasad sehingga menimbulkan penyakit yang disebut dengan penyakit ain. Nah, Rasulullah itu tiap hari berlindung dari jin dan ain. Akhirnya turun surat Muawwidzatan atau Muawwidzatain, yaitu 2 surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Ketika keduanya turun, Rasulullah mengambil keduanya untuk perlindungan dan meninggalkan doa-doa sebelumnya. Saking hebatnya 2 surat ini untuk perlindungan. Jadi surat An-Nas ini termasuk perlindungan utama. Kalau kita mau perang ini kayak seperti benteng yang paling kuat. Dan orang-orang semua ngambil benteng itu, yaitu surat An-Nas. Kalau ibu-ibu kita semua pengen selamat, kepingin dilindungi Allah, ambil benteng ini, yaitu surat An-Nas. Hafalkan surat ini, hafalkan artinya, dan dalami maknanya. Ini adalah benteng paling kuat. Surat An-Nas dan Al-Falaq. Masya Allah. Rasulullah juga pernah menasihati Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung? Jadi tepeng atau perisai yang paling baik digunakan untuk berlindung itu apa? Ibnu Abbas mengatakan, apa itu wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, yaitu 2 surat ini. Masya Allah, ini beberapa hadis untuk kita mengambil surat An-Nas sebagai apa? Perlindungan, sebagai perlindungan. Ketika hendak tidur, siapa yang ketika hendak tidur rutin membaca An-Nas, Masya Allah, maka dia akan dilindungi. Aisyah pernah bercerita bahwasanya Rasulullah itu kalau mau tidur setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau. Suaranya kok hilang ya, Mak? Jadi beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, kemudian ditiup telapak tangan itu, kemudian membaca surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah ditiup, maka kedua telapak tangan diusapkan ke seluruh tubuh beliau, dimulai dari kepala, wajah, kemudian tangan, badan, kaki. Beliau melakukan itu 3 kali. Ini adalah sunnah Rasulullah yang menurut saya sering ditinggalkan ya. Jadi mau tidur itu niup dulu
tangannya ditiup, baca trikul ya kalau tidak. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiup, diusapkan ke tubuh. Ini adalah kebiasaan Rasulullah sebelum tidur. Tentunya untuk apa? Untuk perlindungan. Untuk perlindungan dari keburukan-keburukan. Nanti dianggedakan ibu sekalian sebelum tidur dipraktekkan ya. Ini sunnah Rasulullah. Dan juga ketika sakit, dalam riwayat lain Aisyah mengatakan ketika beliau sakit Rasulullah menyuruhku melakukan hal itu sama seperti ketika beliau hendak tidur. Ketika sakit, pusing atau demam, kita melakukan mengusap tadi, meniup, kemudian membaca trikul, kemudian diusap. Dan ini fungsinya adalah sebagai ruqyah. Ruqyah. Terakhir, keutamaan surat An-Nas, yaitu siapa yang mengucapkan surat An-Nas ini 3 kali ketika pagi dan petang, maka segala sesuatu akan dicukupkan untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ini selain sebelum tidur ya, atau ketika sakit, ini juga kita baca, kita zikir ketika zikir pagi dan sore. Itu bisa mencukupkan segala sesuatu. Allah akan mencukupkan dari 3 surat. Kita masuk pada tafsirnya, Ibu sekalian, rahmati Allah. Kita hidup di dunia ini, manusia hidup di dunia ini pasti ingin kebaikan dan pasti terhindar dari keburukan. Contohnya kebaikan itu apa? Sehat, kaya, punya jodoh, punya istri, punya anak, hidup tenang, rumahnya bagus, punya kendaraan. Jadi kita itu pasti ingin yang baik-baik. Dan kita pasti nggak mau yang buruk-buruk. Sakit, miskin, kena musibah, melakukan dosa, dan yang lain-lain. Maka kita diajari kalau ingin sesuatu yang baik, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diajari kalau takut kepada sesuatu yang buruk, itu kita minta perlindungan kepada Allah. Kita takut sama sesuatu yang berbahaya, yang jahat, itu kita minta perlindungan kepada Allah. Dan salah satu bacaan terbaik untuk minta perlindungan adalah surat ini. Surat An-Nas. Allah berfirman di ayat 1, Qul a'udzu birabbin nas. Kita bedah kata satu persatu. Apa arti dari qul? Qul adalah katakanlah. Di dalam tafsir Al-Azhar dikatakan yang disuruh mengatakan ini adalah yang pertama Rasulullah. Qul, katakanlah wahai Rasulullah. Dan yang kedua adalah Rasulullah mengajarkan kepada umatnya. Berarti kita juga disuruh mengatakan. Qul, katakanlah. Apa yang dikatakan? A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Birabbin nas, kepada Robnya manusia. Birabbin nas, kepada Rob manusia. Rob, ini kalau dalam bahasa Indonesia diartikan Tuhan. Rob, Tuhan manusia. Kita pernah bahas ini, Ibu sekalian, ketika membahas ayat kedua dari surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob, kita tegaskan lagi. Apa itu Rob? Rob itu adalah pencipta, penguasa, pengatur, dan pemilik. Kalau kita yakin kita punya Rob, kalau kita yakin kita menyembah kepada Rob Tuhan, maka kita yakin Allah yang menciptakan kita. Kita yakin Allah yang menguasai kita. Kita yakin Allah itu ngatur kita. Dan kita yakin Allah itu memiliki kita. Jadi Rob itu maknanya 4 ini. Al-Khaliq, pencipta, penguasa, pengatur, dan pemilik. Kalau kita yakin
Rob itu adalah penguasa, maka kita itu dikuasai oleh Allah. Kita itu diatur oleh Allah. Kita itu dimiliki oleh Allah karena dialah pencipta kita. Jadi kalau seorang hamba itu beriman kepada Allah, maka dia diatur sedemikian rupa, dia menerima. Dia dimiliki seperti apapun dia nerima, karena dia adalah hamba. Dan dia dimiliki oleh Rob yang menciptakan dia. Ini arti dari Rob. Kemudian ayat yang kedua. Allah menyebutkan setelah Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia. Yang kedua, Malikin nas. Malik itu artinya adalah raja. Sedangkan An-nas manusia. Jadi Malikin nas, rajanya manusia. Berbeda dengan surat Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Ma-nya panjang. Itu maknanya berbeda. Kalau Al-Fatihah, Maliki yaumiddin boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Sedangkan An-nas ini hanya satu cara baca yang sahih, yaitu dibaca pendek. Malikin nas, tidak ada. Malikin nas, tidak ada. Jadi cara membacanya hanya satu. Malikin nas. Dan Malik itu artinya adalah raja. Manusia itu punya raja. Dialah yang berhak mengatur. Dialah yang berhak menentukan keputusan. Dialah yang berhak mengambil tindakan. Kalau kita beriman kepada Allah, kepada Rabb, kepada Malik, maka kita percaya diatur sedemikian rupa, sebagaimanapun kita pasrah. Kita dibuat sedih, kita dibuat senang, kita dibuat sakit, dibuat sehat, dibuat sengsara, dibuat bahagia, kita pasrah, kita nerima. Karena yang ngatur Allah, yang menguasai kita juga Allah. Kita percaya Allah akan memberikan yang terbaik. Itu kalau kita beriman kepada Rabbin nas dan Malikin nas. Dan Allah menyebutkan namanya yang ketiga, Ilahin nas. Apa itu ilah? Ilah adalah sesembahan. Nas, manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Jadi manusia dan makhluk yang lainnya itu menyembah kepada Allah, kepada Rabb. Dialah sang ilah, dialah sesembahan. Jadi Allah itu asalnya dari kata ilah. Allah, sesembahan manusia. Dan ini ada sesuatu yang unik dari tatanan yang Allah berikan di surat An-Nas. Dari 3 ayat ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mengapa Allah menempatkan ilah, sesembahan manusia, ini di ayat ketiga? Padahal ilah ini sesuatu yang sangat penting. Mungkin lebih penting dari Rob, mungkin lebih penting dari Malik. Tapi ilah, sesembahan, ini kok ada di ayat yang ketiga? Mengapa? Maka jawabannya adalah ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan ilah ini ada di posisi yang ketiga. Itu menunjukkan apa? Manusia kalau ingin menyembah Tuhannya, maka dia harus mengenali dulu siapa Tuhannya. Makanya ilah itu ada di ayat yang ketiga, karena kita harus kenal dulu ayat 1 dan ayat 2. Ternyata Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang menguasai kita. Raja kita adalah Allah, maka kita menyembah Allah. Sehingga kalau kita mau beribadah dengan baik kepada Allah, kita harus kenal dulu kepada Allah. Siapa Allah? Bagaimana sifat Allah? Bagaimana nama-nama Allah? Ternyata dalam surah Al-Fatihah kemarin kan,
Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Tapi Malik Yaumiddin, Allah itu yang menguasai hari pembalasan nanti. Allah juga punya hukuman, Allah juga punya rahmat, punya ampunan. Jadi kita mau beribadah kepada Allah harus kenal dulu sama Allah. Makanya ada orang yang ketika beribadah itu kok berat, mau sholat itu berat, puasa Ramadan itu berat. Kenapa? Mungkin dia tidak kenal dengan siapa yang dia ibadah. Dia belum kenal sama Allah. Allah itu sayang, Allah itu memberikan nikmat sangat banyak, ya Allah. Kalau kita kenal sama Allah, akhirnya kita cinta sama Allah. Kalau sudah cinta, ibadah itu enak. Ibadah itu ringan. Kita berat ibadah itu karena kita lupa kepada Allah. Kita lupa kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ya. Dan ini berarti bahwasanya perlindungan dari syaitan, godaan syaitan itu harus membawa 3 nama Allah ini. Kalau enggak gitu enggak bisa. Harus membawa Rob, harus membawa Malik, harus membawa Ilah untuk mengalahkan satu makhluk yaitu syaitan. Saking apa? Saking bahayanya dia, saking besarnya pengaruhnya dia kepada kita. Sampai-sampai Allah membawa 3 nama ini. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Baru bisa mengalahkan yang namanya syaitan. Insya Allah. Jadi surat An-Nas ini banyak nama-nama Allah karena musuhnya ini besar. Musuhnya berat bagi kita. Ya. Tapi bagi Allah mudah. Makanya kita berlindung kepada Allah untuk mengalahkan musuh kita, yaitu syaitan. Di ayat yang keempat, Allah berfirman, min syarril waswasil khannas. Inilah dari apa kita berlindung. Kita berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia, dari apa? Min syarri, dari kejahatan. Al-waswasi, bisikan atau waswas. Al-khannas, yang bersembunyi. Dan ini adalah kejahatannya siapa? Syaitan. Tidak lain dan tidak bukan adalah satu makhluk itu, yaitu syaitan. Min syarril waswasil khannas. Dan setan adalah sumber dan pangkal kejahatan. Makanya Allah menyebutkan 3 Asmaul Husna sekaligus untuk mengalahkan satu makhluk yang memang dia sumber kejahatan, yaitu syaitan. Waswas, al-khannas. Apa itu khannas? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang khannas. Khannas ini adalah sifat dari syaitan. Syaitan itu punya sifat namanya khannas. Dan Ibnu Abbas mengartikan, menafsirkan khannas ini dengan sangat luar biasa. Beliau mengatakan, setan bercokol di atas hati anak Adam. Maka apabila dia lupa dan lalai kepada Allah, setan menggodanya. Dan apabila dia ingat kepada Allah, maka setan bersembunyi. Jadi khannas itu apa? Bahasa mudahnya itu, khannas adalah maju mundur. Khannas itu maju mundur. Kapan setan itu maju? Maju untuk mengganggu manusia dan mundur untuk sembunyi. Makanya dalam arti terjemah Departemen Agama, khannas ini sembunyi. Sebenarnya khannas ini maju mundur. Tapi kalau ditulis maju mundur nggak enak ya. Dari kejahatan bisikan yang maju mundur, ya, tidak enak. Akhirnya dari kejahatan bisikan yang tersembunyi. Sebenarnya khannas ini menurut Ibnu Abbas adalah maju mundur, maju untuk menggoda, mundur untuk sembunyi. Ini sifatnya setan. Kapan setan maju? Yaitu ketika manusia tidak berpikir kepada Allah, dia berani menggoda manusia.
Tapi kalau manusia ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, setannya lari, takut, akhirnya sembunyi. Inilah ukuran setan maju mundurnya itu zikir kita, ibu-ibu sekalian. Ini kaidah sangat penting untuk melawan musuh satu ini, yaitu ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, setan itu nggak berani, akhirnya dia sembunyi. Dan dalam kitab tafsir disebutkan siapakah waswasil khannas, siapakah setan yang maju mundur ini siapa? Maka tertera atau muncul satu nama yang disebut dengan qarin. Apa itu qarin? Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun dari kamu melainkan telah ditugaskan terhadapnya qarin yang mendampinginya. Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarina. Jadi kita, siapapun kita, pasti di sebelah kita ada makhluk berbangsa jin yang bernama qarin, yang selalu mendampinginya. Dan qarin ini tugasnya adalah apa? Menyesatkan manusia, menggoda manusia, membisikkan sesuatu yang buruk. Ini qarin. Jadi setiap dari kita, di sebelah kita ibu sekalian, itu ada makhluk berbangsa jin yang namanya qarin. Dan dia adalah syaitan. Jin yang jahat namanya syaitan. Kalau jin yang baik, ya jin baik. Sesuatu yang jahat itu namanya syaitan. Jadi qarin adalah makhluk berbangsa jin yang selalu mendampingi kita mulai dari lahir. Makanya manusia itu ketika bayi pasti nangis ya, nggak ada bayi manusia lahir langsung ketawa, itu nggak ada. Pasti nangis dulu karena dia diganggu oleh qarin, syaitan yang mendampingi dia. Ditugaskan dengan izin Allah, ditugaskan untuk menghasut manusia, membuat manusia itu lalai, membuat manusia itu tersesat. Sampai kapan? Sampai manusia wafat. Baru qarin itu hilang. Tugasnya selesai. Jadi kalau kita meninggal, qarinnya ikut meninggal? Tidak. Jadi kita meninggal, qarinnya ya hilang. Mungkin ada tugas lain dari iblis. Allahu a'lam. Jadi setiap dari kita pasti ada qarin, pasti punya qarin. Makhluk berbangsa jin yang selalu mendampinginya, membisikkan sesuatu yang buruk. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau juga punya qarin wahai Rasulullah? Jadi apakah manusia terbaik Nabi akhir zaman Rasulullah SAW punya jin, punya qarin? Padahal Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Masa punya jin yang selalu membisiki pikiran jahat? Maka kata Rasulullah, "Na'am, aku juga punya qarin. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslam." Tapi Allah menundukkan dia, qarin itu. Akhirnya dia masuk Islam. Fa aslama. Akhirnya qarinku masuk Islam. Jinnya Rasulullah itu masuk Islam. Maka dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Masya Allah. Enak jadi Rasulullah itu nggak ada yang membisikkan keburukan. Ya, mungkin seperti para malaikat tidak ada keburukan. Tapi tetap Rasulullah adalah manusia. Bedanya dengan kita, Rasulullah punya qarin tapi masuk Islam. Kita punya qarin nggak masuk Islam. Kita semua manusia biasa, qarinnya pasti memerintahkan yang buruk. Pasti. Dan kita seringkali merasakannya. Ketika sholat, ketika azan, ketika ada sesuatu itu pasti ada seperti bisikan-bisikan keburukan. Itulah qarin, makhluk sebangsa jin yang selalu mendampingi kita sampai kita wafat. Insyaallah. Dalam hadis yang lain, ini kisah Sofiyah. Kisah Sofiyah ini waktu itu begini. Rasulullah sedang iktikaf di malam Ramadan. Kemudian dikunjungi oleh Sofiyah, istri beliau,
yang saya kemarin cerita, beliau yang keturunan Yahudi, berparas sangat cantik, tapi postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, Sofia. Ketika Rasulullah iktikaf di masjid, Sofia itu menemui Rasulullah. Ngobrol-ngobrol, setelah itu karena sudah malam, Rasulullah tidak tega membiarkan Sofia malam-malam jalan sendirian untuk pulang. Akhirnya Rasulullah walaupun iktikaf ngantarkan Sofia pulang ke rumah. Masya Allah. Jadi Rasulullah ini sangat perhatian kepada istri beliau. Walaupun iktikaf ya di malam Ramadan, Rasulullah masih sempat mengantarkan istrinya. Ketika di jalan, Rasulullah sedang berjalan berdua ya bersama istri beliau, Sofiyah binti Huyai. Tiba-tiba ada 2 orang laki-laki Ansor. Papasan dengan Nabi dan ngelihat Nabi sama seorang cewek, sama seorang perempuan. Di jalan berduaan malam-malam. Wah. Terus 2 sahabat ini tiba-tiba agak cepat jalannya. Bayangkan kita malam-malam ya ketemu seseorang yang kita hormati begitu. Lah kok jalan sama cewek berduaan malam-malam. Dan itu siapa itu? Apa yang kita pikirkan ya? Wallahu a'lam ya. Bisa jadi oh dia selingkuh atau gimana? Nauzubillah min dzalik. Lah 2 sahabat Ansor ini ketika melihat Rasulullah berjalan berduaan bersama seorang perempuan sendirian, lah saking hormatnya, saking malunya, 2 laki-laki Ansor ini jalannya cepat biar cepat menghindar dari Rasulullah. Maka Rasulullah langsung memanggil mereka berdua. Tunggu, kalian berdua. Pelan-pelan. Sesungguhnya dia adalah Sofiyah istriku. Nah, dia adalah Sofiyah istriku. Akhirnya 2 laki-laki Ansar ini mengatakan apa? Subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah wahai Rasulullah. Mungkin ya 2 laki-laki Ansar ini sudah berpikiran negatif. Rasulullah sama siapa itu? Akhirnya malu tanya, akhirnya cepat-cepat. Ternyata istrinya Rasulullah bernama Sofiyah. Akhirnya sahabat ini mengatakan Subhanallah, Maha suci Allah. Subhanallah ini dikatakan ketika apa ya? Ada sesuatu dari diri kita yang salah. Contohnya kalau lagi hafalan hadis misalkan kita lupa hadisnya apa ya? Subhanallah saya lupa karena kelalaian diri kita. Subhanallah sesuatu yang nggak pantas lah, nggak baik kita bilang Subhanallah. Maha suci Allah. Nah, 2 laki-laki Ansor ini sepertinya mengira Rasulullah sedang berbuat tidak baik. Akhirnya mengatakan Subhanallah ya Rasulullah. Ternyata itu istrinya beliau, Sofiyah. Apa kata Rasulullah? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir ke dalam tubuh manusia. Itu seperti aliran darah. Masya Allah. Gimana ya kita membayangkan setan itu kalau jalan-jalan di tubuh kita itu lewat aliran darah. Karena memang ibu sekalian jin yang jahat, jin ya, setan, jin itu bisa merubah bentuk dirinya. Terkadang jin itu bisa berubah bentuk seperti hewan, ular, kalajengking gitu. Dan kalau ini berarti berubah bentuk menjadi apa? Sel darah merah mungkin. Allah Allah. Jadi setan itu kalau mau berada di tubuh kita, jalan-jalan di tubuh kita itu lewat aliran darah, majrad dam. Lewat aliran darah. Masya Allah, ngeri sekali. Setan sampai bisa melakukan hal itu. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'an au qala syarran. Dan aku khawatir kalau setan itu melemparkan sesuatu kepada hati kalian keburukan, prasangka yang nggak baik. Jadi Rasulullah takut ketika sahabat Ansor tadi lari, Rasulullah takut kalau setan bilang ke sahabat Ansor tadi, Rasulullah lagi selingkuh, Rasulullah sedang main perempuan dengan gadis cantik, Sofia kan cantik.
Rasulullah takut, akhirnya Rasulullah klarifikasi. Ini Sofia istriku. Akhirnya dua laki-laki Ansor tadi perasaannya hilang, prasangkanya hilang. Subhanallah. Yang kita garis bawahi adalah setan itu bisa jalan-jalan di tubuh kita melalui aliran darah. Ya Allah. Nah ini hadisnya. Iwin dirahmati Allah, ada suatu hadis yang tertulis dalam kitab tafsir ini surat An-Nas ini. Rasulullah menceritakan bagaimana ciri-ciri syaitan. Dan Rasulullah menggambarkan agar kita ini lebih jelas. Lebih jelas, oh begini toh godaan syaitan kepada kita. Rasulullah bersabda, Inna syaitana wadhi'un khutmahu ala qalbi ibni Adam. Sungguh setan itu meletakkan belalai. Jadi khutmahu itu ada yang mengatakan dia belalai, ada yang mengatakan moncong, sesuatu yang ada di mulut atau sesuatu yang ada di hidung. Intinya ada satu alat, setan itu punya satu alat begitu di hati anak Adam. Fa'in dzakarallah khonasa. Jika anak Adam mengingat Allah, setannya sembunyi. Khonas. Setannya sembunyi. Wa in nasiya altaqama qalbahu fadzalikal waswasil khannas. Jika dia lupa kepada Allah, setan itu menelan hatinya. Iltaqama qalbahu, menelan hatinya atau menguasai hatinya. Ada yang mengatakan meludahi hatinya. Maka itulah yang dimaksud dengan waswasil khannas, setan yang tersembunyi. Ibu sekalian, Rasulullah menggambarkan setan itu punya belalai, punya moncong. Dia bisa menyuntik sesuatu ke hatinya manusia. Dan ini gambarnya di sini adalah nyamuk. Kenapa saya milih gambar nyamuk? Karena seperti ini. Ada sebuah cerita. Di dalam kitab Fadhailul A'mal, Syekh Maulana Muhammad Zakaria pernah bercerita begini. Ada seorang wali Allah, waliullah ya, ada seorang waliullah berdoa, ya Allah, aku ingin tahu bagaimana sih setan itu menggoda manusia. Aku ingin tahu. Karena dia waliullah, ya wali Allah, akhirnya Allah mengabulkan doanya. Kemudian wali Allah ini wallahu alam dia mimpi atau lihat langsung wallahu alam. Waliullah ini melihat setan berbentuk seperti nyamuk. Berbentuk seperti nyamuk. Nyamuk ini duduk di pundak seseorang. Lalu mengarahkan sengatnya yang sangat panjang seperti waliullah mengatakan seperti jarum. Mengarahkan jarum itu ke arah hati sebelah kiri dada. Jadi kalau kita sepertinya di arah jantung ya, di daerah jantung. Karena hati, qalb itu ada yang mengatakan dia adalah jantung. Jadi setan itu duduk di pundaknya kemudian mengarahkan jarumnya ke arah jantung. Jika dia berzikir kepada Allah, kata waliullah ini, maka belalainya itu atau jarumnya itu ditarik. Ditarik. Kalau dia lalai kepada Allah, maka belalainya itu langsung menyuntikkan, membisikkan sesuatu yang buruk. Seperti nyamuk menghisap darah. Insya Allah. Ini gambaran ya, gambaran setan menggoda manusia itu seperti apa? Seperti nyamuk. Dia punya belalai, punya moncong, punya jarum, kemudian nyuntikkan darah. Insya Allah. Siapa yang di sini pernah digigit nyamuk? Jadi seperti itu ya. Nyamuk datang nggak kerasa, tiba-tiba sudah nyuntik,
kemudian sudah gatel gitu, kalau kita ingat nyamuknya hilang. Kalau kita nggak kerasa ya nyamuknya datang nyuntik. Seperti setan itu kalau kita ingat kepada Allah, setannya hilang. Kalau kita lalai, maka setannya mendekat menyuntikkan sesuatu yang buruk kepada hati manusia. Dalam hadis yang lain, setan itu bisa membesar dan bisa mengecil. Nah, ini ada suatu kisah ya. Waktu itu Rasulullah sedang mengendarai keledai, kemudian keledainya tersandung. Sahabat yang melihat keledainya tersandung itu mengatakan apa? Celakalah setan. Celakalah setan. Nah, gitu. Jadi apa ya? Mengolok-olok setan. Keledainya tersandung mengolok-olok setan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, jangan engkau katakan celakalah setan. Karena sesungguhnya jika engkau mengatakan celakalah setan, maka setan akan menjadi besar dan mengatakan dengan kekuatanku aku kalahkan dia. Insya Allah. Tapi jika engkau mengatakan bismillah dengan nama Allah, maka setan itu jadi kecil seperti kecilnya lalat. Kecil sekali. Nah ini kita hati-hati ya ketika tersandung, ketika kita kaget ya, apa yang kita ucapkan. Kalau kita mengucapkan ya, kalau orang-orang Lata itu jadi kan mengucapkan apa? Ayam, kuda, atau mengucapkan setan gitu. Nah, kalau kita kaget itu loh. Nah, maka seorang muslim itu ketika kaget ya mengucapkan Allahu Akbar atau innalillahi atau apa subhanallah la ilaha illallah. Dan ini Rasulullah mengatakan ketika kaget mengucapkan bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Jangan mengatakan setan. Nah, gitu. Maka kalau kita mengatakan setan atau celakalah setan, setan itu bisa merubah bentuknya, ukuran tubuhnya jadi besar. Dan kalau kita ingat Allah, setannya jadi kecil kembali. Nah, makanya ibu sekalian, korin kita, setan apa, jin yang ada di sebelah kita saat ini ya, yang sedang mengganggu kita, itu beda-beda ibu. Jadi korin saya sama korinnya jenengan beda. Jadi maksudnya bentuk tubuhnya ya. Ada korin yang gewendut, ginuk-ginuk gitu. Ada korin yang kurus gitu. Lemah, kecil gitu. Nah, karena setan bisa berubah bentuk tergantung kondisi kita. Orang kalau rajin zikir, rajin ingat Allah, itu setannya beda sama setannya orang yang sering lalai kepada Allah. Orang kalau rajin zikir, itu setannya itu kurus, lemah itu. Korinnya dia itu kurus, kecil-kecil. Tapi kalau orang yang seringnya lalai kepada Allah, nggak pernah zikir, nggak pernah ingat Allah, sholat aja ingatnya yang lain, itu korinnya dia itu gendut-gendut besar-besar. Kayak nyamuk. Nyamuk itu kalau habis ngisap darah itu kan lemu-lemu, besar-besar gitu. Nah, karena setiap hari dikasih makan, ya, korinnya dia kasih makan terus. Yaitu apa? Sukanya melakukan dosa, maksiat, nggak pernah sholat, itu dikasih makan terus korinnya, akhirnya lemu-lemu besar-besar. Ya. Nah, korin saya sama korin jenengan berbeda. Bisa jadi korin saya tapi wallah alam yang kita nggak bisa lihat. Hal gaib yang kita nggak bisa melihat. Jadi kalau kita sering zikir, sering ingat Allah, itu korin itu akan lemah, mengecil. Tapi kalau kita kok seringnya lalai, nggak pernah zikir pagi, nggak pernah zikir sore, mau tidur itu ya langsung tidur, nggak pernah zikir, nggak pernah baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu korinnya itu jadi besar, pengaruhnya itu kuat. Korinnya cuma bilang, ayo sini. Kita langsung ngikuti korin. Tapi kalau korinnya lemah, itu butuh usaha besar untuk menaklukkan kita. Karena kita bertakwa kepada Allah, imannya kuat, jadi korinnya jadi lemah.
Maka zikir ini penting Ibu sekalian. Ingat Allah terus ini penting. Makanya kenapa sholat itu 5 waktu, karena biar kita ingat Allah terus. Dan zikir banyak itu dianjurkan oleh Allah, diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang beriman yang punya iman dalam hatinya, ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir jangan cuma sedikit, yang banyak. Rasulullah itu istighfar itu berapa? 100 kali, 70 kali. Kita istighfar kan cuma 3 kali ya habis sholat. Rasulullah zikirnya itu banyak. Jadi zikir ingat Allah itu sangat penting. Orang beriman itu zikirnya kapan? Setiap saat. Orang beriman itu zikirnya setiap saat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang beriman itu senantiasa berzikir ketika qiyaman. Dia berdiri pun berzikir. Ketika duduk qu'udan dia berzikir. Bahkan ketika di pembaringan itu loh berzikir. Rasulullah itu ketika di pembaringan beliau berzikir. Kata Rasulullah, aku itu selalu berzikir dalam tidurku. Masya Allah. Jadi zikir ingat Allah itu harus terus. Kata salah satu ulama salaf itu, berzikirlah kepada Allah sehingga orang-orang mengira kamu orang gila. Qomat kami terus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dikira orang-orang orang gila. Padahal zikir itu obatnya gila. Zikir itu obatnya gila. Jadi berzikir kepada Allah itu setiap saat. Jangan sampai lalai. Kalau lalai, setan datang. Gitu. Selanjutnya, ibu sekalian rahmati Allah. Yang setan incar itu apa? Yang setan incar itu adalah hati. Qalb. Atau yang orang biologi menamakan jantung ya. Jantung atau qalb. Benda gaib yang ada di dada kita sebelah kiri. Itulah yang setan incar. Al-Mu'tamir Ibnu Sulaiman meriwayatkan dari ayahnya bahwa pernah diceritakan kepadanya, sungguhnya setan itu banyak menggoda manusia dan selalu meniup hati manusia. Ditiup-tiup itu hati. Ketika dia sedang sedih, ketika sedang senang, itu setan datang niup-niup hatinya. Tetapi ketika dia ingat kepada Allah, maka setan bersembunyi ketakutan. Dan yang diincar adalah apa? Hati. Qalb, hati. Setan itu pinter. Kenapa setan itu yang diincar adalah hati? Kenapa bukan misalkan mata, mulut, telinga? Kenapa enggak otak? Kenapa hati? Karena setan itu tahu ilmunya ya, Masya Allah. Jadi kita ini kalau berhasil menaklukkan musuh harus tahu musuh kita ini siapa. Nah setan itu musuhnya kan manusia. Setan itu nyari ilmu tentang manusia. Tentang tazkiyatun nafs. Mungkin iblis ini tahu ya. Kelemahan manusia ini di mana, kelebihannya di mana, organ terpentingnya manusia ini di mana. Akhirnya itu yang disasar oleh setan. Ternyata iblis, rajanya setan itu tahu bahwasanya organ terpenting manusia itu di hati. Bukan tangan, bukan kaki, bukan otak. Tapi hati. Wallahualam, mungkin karena pernah mendengar hadis ini, hadis Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat, saluhal jasadu kullu. Idza fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh tubuhnya baik. Jika daging itu jelek, maka seluruh tubuhnya jelek. Ketahuilah daging itu adalah hati. Makanya iblis mengincar hati. Setan itu yang diincar hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang membisikkan ke hati manusia, ke dada manusia. Yang diincar hati. Karena hati itu kalau dia baik, semuanya jadi baik. Kalau hatinya jelek, kotor, maka semuanya akan jadi kotor. Kenapa? Karena hati adalah raja. Hati itu
Bukan otak ya, raja kita itu hati. Ya, di dalam tubuh kita itu yang menjadi raja itu hati, bukan otak. Hati itu kalau memerintah semuanya bisa. Kalau hatinya baik, dia perintah seluruh anggotanya jadi baik. Kalau hatinya buruk, dia perintah seluruh anggotanya jadi buruk. Makanya setan menjadikan hati itu sebagai target sasarannya. Dan tiket keselamatan seseorang di akhirat itu hatinya, yo sekalian. Bukan tangan, bukan kaki. Kita kan sering ya, perawatan itu perawatan tangan, kulit, perawatan apalagi ibu-ibu ini ya, perawatan wajah, perawatan gigi. Mungkin mengira bahwasanya wajah itu penting, memang penting. Mungkin gigi itu penting, kulit ini penting. Tapi ada yang lebih penting karena ini adalah tiket keselamatan di akhirat, yaitu hati. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna. Yang berguna cuma satu, yaitu hati yang selamat. Qalbun salim, hati yang selamat. Orang kalau punya hati yang selamat, masuk surga. Tapi kalau hatinya nggak selamat, hatinya kotor, dia akan dicuci dulu di neraka. Makanya perawatan hati itu penting, misalnya. Tidak hanya perawatan kulit atau perawatan wajah. Perawatan hati itu penting. Kapan kita mengagendakan per bulan, per minggu perawatan hati? Kapan perawatan hati? Ya seperti ini nih, majelis ilmu. Ini perawatan hati. Majelis zikir, berzikir, sholat, baca Quran, itu perawatan hati. Tazkiyatun nafs, gimana caranya mencari ilmu tentang tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Biar tidak sombong itu gimana, biar nggak riya itu gimana. Hati ini penting. Ini yang disasar oleh syaitan. Ya. Makanya kita diberikan solusi oleh Rasulullah SAW cara menaklukkan syaitan. Ikatlah setan. Kita ini punya tali, tapi nggak kelihatan. Kita itu bisa kok ngikat, korin itu bisa. Korin kita, jin pendamping kita ini, kita ikat, kita lakban mulutnya biar diam, itu kita bisa. Gimana caranya? Nah, simak hadis berikut. Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum idza kana fil masjid ja'ahu asyaiton." Sesungguhnya seseorang di antara kamu apabila berada di masjid, setan akan datang. Lalu setan itu diikat olehnya sebagaimana seseorang mengikat hewan kendaraannya. Jadi kita itu bisa ngikat setan. Dan jika dia diam, di masjid kok diam ya, harusnya di masjid itu sholat, zikir. Jika dia diam, nggak berzikir kepada Allah, maka setan akan berbalik ngikat dan mengekangnya. Jadi kita ini kuat-kuatan sama setan. Kita punya tali, korin kita, setan kita juga punya tali. Tali itu adalah apa? Zikir kepada Allah. Ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, zikir, itu kita itu ibarat lagi ngikat setan. Tak ikat, seret, kemudian mulutnya dilakban, wis. Akhirnya kita itu terjaga. Tapi kalau kita itu diam, ngelamun, nggak jelas mikir apa, sedih, akhirnya setan yang ngikat kita. Tak ikat ganti. Nah, jadi ikat-ikatan setiap waktu itu kita itu ikat-ikatan sama setan. Dan tali yang paling kuat, tali ikatan yang paling kuat adalah surat ini. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu tali yang paling kuat bisa ngikat setan. Dan dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan, menafsirkan ayat surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Sesungguhnya apabila setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah saat itu juga. Yaitu dengan mengucapkan kalimat perlindungan surat An-Nas. Sungguh Allah Maha mendengar, Allah juga tahu.
Allah Maha mengetahui. Jadi kapanpun, kata beliau, As-Sa'di mengatakan, kapanpun dalam keadaan apapun ketika setan datang dan menggoda Anda, maka langsunglah berlindung kepada Allah. Jadi setan itu kalau datang kita itu sebenarnya kerasa. Ada seperti, bukan kerasa yang merinding gitu, bukan ya. Maksudnya kita setan datang goda kita, bisik kita itu kita kerasa. Ada bisikan, wis nggak usah sholat, wis sholat masih lama. Itu setan itu datang, kita kerasa. Menghalangi berbuat baik, mendorong berbuat dosa, mendorong menaikkan syahwat berbuat dosa, membangkitkan semangat maksiat, nggak mau baca Quran, males, itu setan. Maka langsunglah minta perlindungan kepada Allah, baca surat An-Nas. Karena Allah lah yang tahu kekuatan kita, kelemahan kita, dan Allah lah yang tahu kekuatannya syaitan. Kita sama syaitan sama-sama makhluk, dan Tuhannya adalah Allah. Ya, Tuhan kita adalah Allah. Ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang membisikkan kejahatan itu ke dalam sudurin nas, dada manusia, yaitu apa? Hati. Itu syaitan yang membisikkan kejahatan itu ke dalam hati. Yang tadi diibaratkan seperti apa? Nyamuk. Seperti. Ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas. Syaitan itu bisa dari golongan bangsa jin, wan nas, dan bisa dari golongan bangsa manusia. Jadi syaitan itu ada yang jin, ada yang manusia. Kalau manusia, insya Allah mudah, karena kita bisa kelihatan. Jadi setan manusia itu kelihatan. Ada manusia datengin kita, wih gak usah sholat, sedikit ae, gak usah buru-buru ke masjid. Nah itu setan dari golongan manusia, kelihatan. Caranya gimana? Oh ya, langsung ditinggalkan aja, wis. Tahu, oh itu setan manusia. Tapi kalau dari golongan jin ini nggak kelihatan. Ini yang lebih berat. Makanya kita berlindung kepada Allah, meminta dan membawa 3 nama Allah tadi, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, untuk mengalahkan satu makhluk dari golongan jin yang sangat bahaya, yang sangat susah dikalahkan kalau kita tidak berlindung kepada Allah. Dalam surat Al-An'am 112, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-ins wal jin. Dan kami menjadikan setiap nabi itu punya musuh, terdiri dari musuhnya dari golongan apa? Syaitan ins, syaitan manusia, wal jin, dan syaitan jin. Nah, jadi ada ya, syaitan manusia itu ada. Pernah sahabat Abu Dzar pernah mengatakan, pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada setan manusia itu? Kata Rasulullah, ada. Kata Rasulullah. Ini Abu Dzar pernah bertanya tentang setan manusia. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari keburukan, kejahatan, godaan setan, korin, makhluk bangsa jin yang senantiasa mendampingi kita untuk membisikkan hal-hal yang berbau keburukan, dosa, maksiat. Kita tidak bisa mengalahkannya kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan membawa nama-nama Allah yang ada di surat An-Nas. Makanya membaca surat An-Nas ini sangat utama. Kita harus sering baca An-Nas. Setelah sholat baca An-Nas, sebelum tidur baca An-Nas, waktu pagi baca An-Nas, waktu sore baca An-Nas. An-Nas ini surat favorit dan memang ini adalah benteng terbaik atau tapping